Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi teman-teman calon sidi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja telah memberkati dan menuntun kita, sehingga pada saat ini, hari Minggu tanggal 5 September tahun 2021, ibadah Minggu dapat dilaksanakan di dalam rangka peneguhan sidi dan sekaligus pembukaan bulan Kitab Suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan informasi-informasi kegiatan gereja, di dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pemilihan penatua diaken. Nanti akan ditata oleh ketua kelompok masing-masing. Dan selanjutnya juga panduan untuk kegiatan bulan Kitab Suci sudah ada di dalam warta jemaat yang dikirim secara online di grup kelompok masing-masing. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah peneguhan sidi dan pembukaan bulan Kitab Suci pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Tema ibadah kita saat ini, Firman Tuhan penuntun kehidupan. Dari tema liturgis pada saat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah senantiasa menuntun kehidupan kita. Melalui firman-Nya Tuhan Allah mengarahkan hidup kita pada kebenaran. Setiap orang yang hidup di dalam firman serta melakukan kehendak-Nya, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera. Melalui tema ini, kiranya kita senantiasa dimampukan, bukan hanya sebagai pendengar saja, melainkan juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Kita sambut dengan pujian Kitab Suci Hartaku, Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2.
kita diingatkan sabda Tuhan yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian tertulis dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Berdasar pada firman Tuhan ini, marilah kita berefleksi. Apakah kehidupan kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Mari kita menyadari kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena Engkau sudah menolong kami di dalam perjalanan kami dari tempat kami masing-masing hingga di tempat ini dengan penuh keselamatan. Kami boleh membangun persekutuan pada hari ini. Namun kami mengakui Tuhan bahwa di dalam kami membangun ibadah ini bukan kebaikan yang kami bawa, tetapi dosa, kesalahan yang masih mewarnai kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon pengampunan Tuhan, supaya kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami mohon Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bila kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa dan mohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan Allah berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Berita anugerah bagi kita demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita sambut dengan pujian, Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati pikiran kita, memohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ucap syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau berkenan memberi waktu kepada kami untuk kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, Bapak Pendeta Suwito yang akan menjadi sarana penyampai firman-Mu. Demikian pula kami yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat akal budi, sehingga apa yang kami dengarkan dan kami mengerti, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pada saat ini kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom. Bersyukur hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk membangun ibadah minggu. Sekaligus di dalamnya kita akan menghantar anak-anak kita untuk menuju kedewasaan iman. Dan hari ini istimewa juga kita membuka bulan Kitab Suci. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sekolah atau ketika kita studi, satu hal yang tidak dapat kita hindari adalah kita ikut atau harus melakukan ujian. Kalau teman-teman yang akan sidih pada saat ini, pada umumnya masih sekolah. Menurut sampean semua, pilih mana? Ada ujian atau tidak? Ada ujian atau tidak? Ada. Kadang-kadang gini, kalau Bapak Ibu Guru mengumumkan ujian
atau ulangan harian lah. Dan tiba-tiba Bapak Ibu guru membatalkannya. Biasanya anak-anak itu mengungkapkan, hore, ndak jadi ujian. Seneng nggak kira-kira? Senang. Tetapi ketika Bapak Ibu guru secara langsung mengumumkan bahwa hari ini kita ulangan harian, apa yang dilakukan? Protes, gitu kan? Karena ketika jadi siswa dan juga mahasiswa dulu saya juga begitu, ya. Rasanya berat gitu loh ya, ketika harus melakukan atau mengerjakan ujian. Dan nampaknya juga banyak yang senang kalau kelulusan sekolah di era menteri saat ini tidak ada ujiannya, itu senang gitu ya. Tapi banyak pula yang juga tidak sepakat gitu ya. Karena memang ujian itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan kualitas. Apakah seseorang itu menguasai atau tidak? Apa ukurannya kalau tidak ujian? Ya kan? Ukurannya ya ujian. Meskipun di sana sini ada banyak pro kontra terkait dengan kegiatan ini. Tapi yang jelas dengan ujian ini, dengan ulangan ini akan menjadikan seseorang ya paling tidak sungguh-sungguh ya. Sinaune ini sungguh-sungguh. Biasanya tidak sinau, ya sinau gitu ya. Paling tidak ketika ujian ada ilmu yang nyantol lah begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara, tidak hanya dalam hal ketika kita menuntut ilmu sekolah ada ujian. Yang jelas ketika kita menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, itu juga ada ujiannya. Kalau saat ini teman-teman sidi, ya para orang tua menghantarnya, ya. Ujiannya bukan ketika Bapak Ibu para katekit memberikan tugas, bukan itu. Ujiannya bukan ketika kita melakukan pendajaran, bukan itu. Ujiannya adalah setelah ini. Setelah CD ini selesai dan kita pulang, sampean semua pulang, disitulah ujian-ujian itu akan dihadapi. Dan ujiannya itu sebagai orang percaya, ya ada yang mudah, ada yang berat. Di media sosial misalnya. Kalau kita lihat baik Facebook, Instagram, atau yang lainnya, mungkin kita seringkali mendengar adanya orang-orang tertentu yang berusaha menyerang keimanan orang Kristen. Dan itu sangat-sangat pedes gitu ya, mendengarnya. Di telinga ini kadang-kala ya tidak nyaman untuk mendengar hinaan, kritikan, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Belum lagi persoalan-persoalan kehidupan kita. Sebagai orang percaya itu banyak ujian. Ya, banyak tantangan yang bisa melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak kita semua, khususnya teman-teman yang sidi hari ini, belajar dari seorang perempuan, Siro Venesia. Orang ini luar biasa. Ia adalah non-Yahudi ya, karena ia adalah dari Yunani. Tetapi ia mempunyai pengalaman iman yang sangat luar biasa. Kita dapat belajar bagaimana ia menghadapi ujian iman. Pertama, ia tahu bahwa Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu, ia mempunyai pengetahuan bahwa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan. Kemudian dari pengetahuannya itu, ia datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon. Karena ada percaya, ada rasa percaya, memohon kepada Tuhan Yesus supaya anaknya yang sedang kerasukan setan itu disembuhkan. Ya, kan begitu. Tetapi tidak berhenti dari situ saja. Ada ujian yang harus diterima, dihadapi, dikerjakan gitu ya.
Coba bayangkan ya, ujiannya berat menurut saya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nek rasa percayane gak kuat, kalau tidak mantap imannya, mendengar dan dibandingkan dengan sebutan anjing, ya akan kabur, pulang tidak jadi, tidak jadi. Kalau Tuhan Yesus menyebut ini bukan hinaan, tetapi satu ujian. Ya, banyak penafsir yang mengungkapkan bahwa ini adalah ujian iman. Ya, seperti ketika kita membuka media sosial, Facebook, ada orang-orang tertentu yang dalam arti tertentu menghina kekristenan dengan sebutan yang tidak layak untuk didengarkan. Kadang-kala Tuhan juga mengizinkan itu terjadi. Untuk apa? Ya untuk menguji kita. Nah, perempuan ini, perempuan Siro Venesia ini mampu untuk mengatasinya. Ternyata ia tidak marah. Ternyata ia tidak protes kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi ia penuh dengan kerendahan hati melanjutkan permohonannya. Rendah hati sekali. Ia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada kesabaran yang ia wujud nyatakan ketika ujian itu terjadi. Dan ternyata ia lolos. Imannya sungguh luar biasa. Ujian itu tidak menggoyahkan imannya sama sekali untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mampu melepaskan diri dari pergumulan yang berat yang dihadapi anaknya yang sakit pada saat itu, yang juga yang dihadapi oleh keluarganya. Ini yang dapat kita pelajari hari ini. Khususnya teman-teman yang akan sidih hari ini. Ujian-ujian akan sampean hadapi di hari-hari ke depan. Sampean bersama dengan orang tua dan kita semua seringkali diuji akan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, tinggal kita ketika ujian itu berat, ketika ujian itu menggoyahkan iman kita, kita mundur atau kita lanjut. Ketika kita kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan, hasilnya, dampaknya adalah seperti yang diterima oleh perempuan ini. Anaknya sembuh. Anaknya sembuh. Terbebas dari setan. Terbebas dari roh kegelapan yang menguasai anaknya itu. Demikian juga kita, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, yang akan menjadi warga dewasa secara iman. Tetaplah kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun ujian yang dihadapi itu sangatlah berat. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Persembahan pujian dari teman-teman pemuda yang akan kita saksikan di layar.
Tuhan Yesus, inilah aku, pengakuanku. Janji setia dengan segenap hati, mengikutimu. Tuhan Yesus, inilah aku, pengakuanku. Janji setia dengan segenap hati, mengikutimu. Bentuklah aku, tuntun langkahku, sesuai dengan firman-Mu. Jadikan aku tetap setia, melakukan kehendak-Mu. Bentuklah aku, tuntun langkahku, sesuai dengan firman-Mu. Jadikan aku tetap setia, melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah aku, pengakuanku. Janji setia dengan segenap hati, mengikutimu. Terimalah aku, terimalah aku, inilah aku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan. Pada hari ini ada anak-anak kita yang ingin mengakui imannya di hadapan Tuhan. Pada waktu masih kecil, ia sudah menerima tanda baptis berkat ketekunan dan kesetiaan orang tuanya dalam membimbing dan mendidik. Mereka telah mengenal Allah dan karyanya seperti yang telah disaksikan dalam Alkitab. Di samping itu, juga ada saudara kita yang akan menerima tanda baptis. Ia juga percaya bahwa Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat sejati. Sekarang mereka ingin mengakui imannya di hadapan Tuhan. Dan anak-anak dan juga saudara-saudara kita yang akan mengakui imannya pada saat ini adalah sebagai berikut. Dan nanti bersama dengan orang tua akan maju ke tempat yang sudah disiapkan. Adapun anak-anak kita adalah yang pertama,
Dona Maria Pratama. Yang kedua, Kesia Maharani. 3, Natalia Dwi Anggraeni. Keempat, Julia Putri Ameliana. Kelima, Windy Anggraini Dewanti. 6, Ragil Wahyu Hernawati. 7, Puspanjali April Asgita. 8, Dina Natalia. 9, Bernadetta Febrianda Rining Tias. 10, Ivanu Praestesa Desrada. 11, Wisnu Ragil Saputra. 12, Nikanor Yutika Rai. 13, Triwahyu Pamungkas. 14, Vicky Krisandika. 15, Bram Laksamana Putra Wijaya. 16, Aaron Evan Julio Dewangga. 17, Yosafat Adi Prasetya. Dan ke-18, Ismoyo Damar Sukmo. Saudara yang terkasih, inilah anak-anak kita dan juga para orang tua yang menghantar serta menyerahkannya kepada Tuhan dalam proses pendewasaan iman mereka. Saat ini mereka akan mengungkapkan rasa hati mereka dengan pujian, aku, kau, dan mereka.
kini datanglah ke orang tua kalian masing-masing untuk memohon berkat pada mereka. Para orang tua, berkat-berkat saudara untuk anak-anak bila mereka akan menghayati kehidupan sebagai orang percaya yang dewasa. Ungkapan hati para orang tua untuk anak-anak dan juga ungkapan hati yang akan disampaikan kepada Tuhan melalui nyanyian dari para orang tua. Setialah pada Tuhan.
kembali ke tempat duduk yang sudah disiapkan. Peserta sidih silakan menghadap ke mimbar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkat ketekunan dan kesetiaan yang dilandasi oleh imannya kepada Tuhan, orang tua saudara telah mendidik dan membimbing saudara dalam pengenalan akan Allah dan karyanya dalam Tuhan Yesus. Gereja melalui pelayanan kataksasi telah mengajar saudara untuk melengkapi pengajaran yang telah diberikan oleh orang tua saudara. Oleh sebab itu, apa yang telah saudara-saudara terima selama ini, kiranya dapat tertanam dengan baik dalam hati saudara. Jauhilah ajaran-ajaran yang sesat, supaya hidupmu dapat selamat, seperti yang telah dijanjikan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum menyatakan pengakuan di hadapan Tuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Perlu diketahui bahwa pengakuan dan janji yang saudara nyatakan merupakan pengakuan dan janji saudara kepada Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara warga jemaat yang hadir, silahkan berdiri. Kepada saudara yang sidih, apakah saudara percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah Sang Pencipta dan Juru Selamat dalam Yesus Kristus, serta yang telah mempersatukan umatnya dengan perantaraan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah berjanji bahwa akan tetap setia kepada Tuhanmu dengan sepenuh dan setulus hati, sebagaimana Tuhan Allahmu juga setia dengan janjinya? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah berjanji? Selaku warga Gereja Kristen Jawi Wetan, apakah berjanji setia dan ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depan jemaat Tuhan dimanapun berada? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada seluruh warga jemaat yang hadir, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apakah bersedia menerima saudara-saudara kita ini selaku warga jemaat dewasa dan saling mendukung dalam doa demi kemuliaan Kristus sendiri? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Saudara
yang CD hari ini. Sekarang nyatakanlah iman saudara dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dan nanti warga jemaat akan mengamininya. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mohonkan berkat, anak-anak kita akan mengungkapkan isi hatinya melalui pujian. Inilah hidup.
kita bersyukur jika hari ini juga ada 2 dari saudara kita yang akan menerima tanda baptis dewasa. Saudari Julia Putri Ameliana, engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Windy Anggraini Dewanti, engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, silakan berlutut. Mari kita mohonkan berkat bagi saudara-saudara kita yang hari ini mengaku percaya. Tuhan Allah Bapa, sumber segala kelimpahan, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus, sumber segala kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara semua sebagai pengikut Kristus. Berkat Tuhan senantiasa tercurah hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara silakan duduk. Jemaat yang terkasih, ungkapan syukur akan dipimpin oleh salah seorang anggota majelis jemaat, dan nanti teman-teman teman-teman yang sudah sidi sudah akan memberikan ungkapan syukur. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan menyerahkan persembahan. Persembahan dari persembahan syukur dari peserta sidi dan penyerahan persembahan minggu. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama kita menyerahkan persembahan dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 365B, bait 1, 4, dan 6. Oh
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 bulan penuh kita akan menghayati satu kegiatan bulan Kitab Suci. Dan hari ini kita akan bersama-sama akan membukanya. Ada nats firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan didasari firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 yang telah kita dengarkan bersama, maka di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, saya membuka rangkaian kegiatan di bulan Kitab Suci Gereja Kristen Jawi Wetan 2021 pada saat ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kita untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman dan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita, di mana ada dua saudara kita yang baru saja mengaku percaya, juga akan memimpin doa syafaat ini. Silahkan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat, kesempatan, dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, izinkan kami menyampaikan doa syafaat kami kepadamu. Terkhususnya kami berdoa untuk warga yang saat ini sedang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Engkau sendiri turun tangan untuk menyembuhkan mereka. Dan biarlah melalui obat-obatan yang mereka minum dapat menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Apapun itu, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di atas kami. Bahwa Tuhan telah memberikan pekerjaan ini untuk menjadi sarana berkat bagi kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi kami dalam kami melakukan pekerjaan ini. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Meskipun saat ini kami melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah, tetapi biarlah Tuhan tetap memberi kami roh ketekunan, roh kepandaian, roh kerajinan dalam kami melakukan kegiatan pembelajaran ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami, membimbing kami dimanapun kami berada, dan masa depan kami pun aman di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin belajar menyerahkan apa yang ada pada diri kami untuk-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKJW Sanggirjo. Kami mohon berkat-Mu agar gereja kami dapat terus bertumbuh dalam menuntun setiap jemaat-Mu untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap sarana
dan prasarana yang boleh kami gunakan untuk setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa bagi pelayan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang mereka rencanakan, agar dapat berjalan dengan lancar. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa turun ke atas setiap pemimpin kami, mulai dari RT, RW, sampai ke Bapak Presiden. Kiranya setiap keputusan yang dapat mereka ambil adalah keputusan yang baik menurut Engkau. Juga setiap tenaga medis yang mungkin saat ini masih bekerja untuk terus membantu sesama kami yang terinfeksi virus. Kiranya Engkau tetap jagai mereka. Kami juga berdoa untuk upaya yang dilakukan pemerintah, ya Tuhan. Kiranya setiap upaya yang dilakukan Engkau buat berhasil, entah itu melalui protokol kesehatan maupun kegiatan vaksinasi. Kami rindu bersekutu dengan sesama kami di tempat ini. Haleluya. Perkenankan kami melanjutkan doa syafaat kami ya Tuhan. Dalam ibadah ini kami juga sudah mengungkapkan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Baik persembahan ibadah minggu maupun juga persembahan syukur sidi. Dan juga persembahan ungkapan pujian kami kepada Tuhan. Apa yang sudah kami haturkan, kami mohon Tuhan menguduskan dan menyucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, lingkup jemaat Sambirjo maupun juga Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Berkati pula untuk setiap tugas tanggung jawab serta pekerjaan kami di dalam kami mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Seusainya nanti kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi di dalam perjalanan kami. Kegiatan kami pada saat ini khususnya peribadatan di keluarga maupun di kelompok-kelompok kecil sore nanti. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami. Dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Jadikanlah bulan kitab suci saat ini sebagai sarana bagi kita untuk semakin menguatkan iman dan pengharapan kita. Janganlah takut, jangan bimbang, sebab Tuhan Allah melalui firman-Nya di dalam kitab suci senantiasa membimbing kita. Ia juga menyertai dan memberkati kita akan senantiasa, dan jadilah pelaku firman yang hidup di dalam kebenaran Allah. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 416 bait yang pertama dan kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia, kebijaksanaan, dan kesejahteraan kepada saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini dalam penebuhan sidi yang sudah terlaksana. Selamat bagi saudara-saudara yang hari ini telah
di Sidi, mendapatkan pelayanan Sidi menjadi warga jemaat yang dewasa. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan syukur dan terima kasih yang ingin disampaikan oleh teman-teman atau saudara-saudara yang hari ini telah mendapatkan pelayanan Sidi yang akan diwakili oleh Saudara Rere. Dan juga nanti ada ungkapan dari orang tua peserta Sidi yang diwakili oleh Bapak Sadar. Nanti juga ada sambutan dari PHMJ yang disampaikan oleh Bapak Jajar Budia Wahyana. Oleh karena itu, kepada Saudara Rere yang mewakili teman-temannya, kami persilahkan untuk ke depan. Shalom Bapak Ibu. Sugeng injing. Pripun Bapak Ibu? Tasih kiat pinarak? Napa sampun ngelak? Ya, saya selaku perwakilan dari teman-teman Sidi mengucap syukur kepada Tuhan karena akhirnya kami bisa melakukan peneguhan Sidi. Kami juga berterima kasih kepada Pak Jatmiko. Atur suwun Pak. Selaku wali kelas, juga Bapak Ibu katekit yang lain yang selalu membimbing dan mendidik kami. Walaupun seringkali kami menjengkelkan. Terima kasih juga kepada orang tua kami yang membimbing dan mendidik hingga kami dewasa. Terima kasih juga kepada warga jemaat yang sudah mendukung dan mensupport kami di dalam kami mencari dana, membutuhkan dana, dan memberi banyak saran kepada kami. Kepada Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih sudah melayani ibadah peneguhan Sidi kami. Dan terima kasih juga sudah banyak memberi masukan-masukan untuk menguatkan iman kami. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada Bu Iin dan Mas Adin yang selalu dengan sabar dan telaten melatih kami bernyanyi. Sebagai ungkapan syukur, terima kasih kami memberikan sedikit cinta kasih kepada para katekit dan kepada jemaat. Bapak Ibu saged mirsani wonten kiri kanan panjenengan cinta kasih kami kepada jemaat. Salah satunya sudah terpasang. Kepada Bapak Pendeta Suwito kami mohon berkenan menerima cinta kasih kami, dan Pak Jatmiko kami mohon terima cinta kasih kami sebagai wali kelas kami. Monggo. Terima kasih untuk Pak Pendeta Suwito dan Pak Jatmiko yang sudah berkenan menerima cinta kasih dari kami. Demikian ungkapan terima kasih dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Des. Bapak Ibu Pendeta Diaken, Bapak Pendeta, dan Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak sekalian, Shalom. Ya, kami berterima kasih atas pelayanan yang diberikan pada anak-anak kami, di mana anak-anak kami saat ini sudah diakui dewasa, dan sekaligus kami serahkan pada jemaat di sini supaya anak-anak kami ini dilibatkan di dalam setiap pelayanan, Pak. Ya. Semoga dari persiapan-persiapan yang sudah mereka lakukan, mulai kataksasi, outbound, pendadaran dulu maupun saat ini, bisa memberi bekal sebagai pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya kami ingin tanya pada anak saya, ini Kisah sama April. April tadi yang kami serahkan pada Pak Jad sama Pak Pendeta itu apa? Dalamnya ada kekosongan. Ini sebagai simbolis penyerahan kami untuk jemaat gereja dan untuk katekit. Untuk yang asli masih disimpan. Terus Kisah apa yang kamu serahkan? Kalau untuk jemaat ya seperti Rere bilang tadi sudah bisa dilihat selama ya korden. Nah, dan untuk katekit ada deh. Ya ada sesuatu. Iya. Perlu kami jelaskan, Pak. Mohon dimaafkan, Rimano kertas kosong diwehno. Wah, ngapusi iki. Sebenarnya bukan itu hanya sebuah simbolis saja. Dan apa yang kami persembahkan untuk kali ini cukup menyenangkan bagi kami karena kami bisa menghias gereja ini. Itu pun akibat dari miskomunikasi, Pak. Di saat kami merencanakan dulu itu hanya 1 juta diwujudkan apa? Saya tanya pada calon CD diwujudnya apa? Dia minta supaya bisa menghias korden yang ada di balkon. Kemudian Pak Pendeta juga mengusulkan supaya diwujudkan almari apa itu, Pak? Iya, itu almari. Karena Mbak Jati itu juga menyisihkan uang 1 juta untuk cinta kasih, kemudian calon CD juga menyisihkan 1 juta untuk cinta kasih, jadi ada 2 juta, kemudian kedua-duanya apa yang mereka inginkan itu bisa terwujud. Ya, tepuk tangan. Jadi yang semula 1 juta itu bisa terwujud. Terus setelah korden ini terselesaikan, akhirnya kami berpikir, masa korden kono apik kiwa tengene kok koyo ngene. Ayo Mas, ini coba ukuran iki kira-kira sak cendela butuh piro. Kemudian mereka hitung, mereka ukur, ternyata satu jendela membutuhkan biaya 300.000. Kemudian kamu berpikir-pikir, nanti kalau positif saya bel Mas, itu karena teman saya. Pada akhirnya kami memberanikan diri untuk memesan kembali 8 korden, 8 jendela ini, dan pada saat ini bisa terpasang. Dan kita melihat gereja ini semakin indah. Kemudian yang berikutnya, Pak, dari sisa anggaran konsumsi yang diberikan Mbak Jati itu sekitar 3.320 berapa gitu yang diberikan pada istri saya. Kebutuhan konsumsi sekitar 2 juta berapa. Kami menyisihkan 1 juta.
kami akan bisa mewujudkan untuk kedua pintu nanti akan dipasang korden lagi. Ini. Jadi yang semula kita merencanakan cuma 1 juta, sekarang kita bisa mempersembahkan 5 kali lipat. Ya, ini. Dan mohon nanti tim multimedia, karena ini akan dipasang korden, untuk lampu-lampu ini ditata sedemikian rupa. Terima kasih Mas Rista. Dan kami ucapkan terima kasih, inilah yang bisa kami persembahkan untuk gereja kami. Dan kami juga terima kasih pada orang tua yang sudah bekerja sama ikut rebyek untuk menggali penggalian dana. Ya Pak Nana, Mbak Ati dan sebagainya, sehingga jalannya CD outbound maupun pendadaran dapat berjalan dengan baik. Demikian Pak yang kami sampaikan. Dan tak lupa kateksasi kami ucapkan, katekit kami ucapkan terima kasih juga. Dan hanya itulah yang bisa diberikan oleh anak-anak kami. Demikian yang kami sampaikan, dan kami ucapkan selamat siang. Matur suwun. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Kata yang tepat pada hari ini adalah kata whistle go atau blong. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa angkatan ini merupakan suatu angkatan yang dalam pendampingannya adalah terlama. Mengalami suatu perubahan mulai suatu pembelajaran dan lain sebagainya, juga outbound, sampai CD pun untuk menentukan tanggal 5 ini adalah suatu perjalanan yang luar biasa. Namun yang perlu kita catat bahwa biarpun kondisi yang demikian ini yang kita hadapi karena COVID dan lain sebagainya, penyertaan Tuhan, penataan Tuhan selalu berada di pihak kita bersama. Terima kasih atas semuanya yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Tepuk tangan. Iya. Kita ajak bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan bimbingannya, sehingga pada siang ini kita boleh melakukan puncak rangkaian di dalam hal pendampingan katekisasi sampai dengan pelaksanaan CD. Atas nama majelis juga mengucapkan terima kasih atas ungkapan hati dari anak-anak kami, bukan anak-anak ya, saudara-saudara kami karena sudah dewasa, maupun orang tua. Dengan penuh sukacita kami terima. Begitu pula tentang tanda kasih yang berupa korden, amari, dan lain sebagainya. Dengan penuh sukacita kami terima dengan bangga. Ini merupakan suatu tanda bahwa kalian menunjukkan adanya suatu kedewasaan. Kepada orang tua kami ucapkan terima kasih. Kepada pemuda ucapan terima kasih atas doa-doanya, sehingga biarlah anak-anak ini makin dewasa. Selamat atas kedewasaannya. Namun tidak terbatas itu, perlu hal yang kamu sampean lakukan adalah aktifkanlah di dalam suatu kegiatan-kegiatan gerejawi. Mungkin di dalam pelayanan anak, pemuda, dan lain sebagainya. Dan juga, kami juga mohon berharap untuk ambil bagian di dalam pemilihan Pinituo Diaken. Mulai hari ini, kalian sudah mempunyai hak untuk memilih Pinituo Diaken
tahun 2022 dan 2004. Dan tahun ini juga sampean boleh mengikuti perjamuan kudus. Ya, inilah ketanda kedewasaan kalian. Kiranya Tuhan memberkati kalian di dalam perjalanan hidup menuju lebih dewasa, dan dewasa. Dan akhirnya kami atas nama Majelis Jemaat sekaligus KPAR menyerahkan saudara-saudara yang baru angkat sidi ini kepada Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa. Jadi kalian nanti masuk di dalam ranah pembinaan pemuda, bukan ranah dari pembinaan anak dan remaja. Oleh karena itu, proses terus di dalam suatu pembinaan-pembinaan di dalam kegiatan pemuda. Inilah yang kami ungkapkan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Dun. Karena jemaat menyerahkan kepada KPPM, untuk itu kami serahkan juga. Mungkin Mbak Nita ada yang disampaikan selaku KPPM. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Shalom. Ya, saya selaku mewakili teman-teman dari KPPM GKJ Jemaat Sambirejo mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi ke-18 pemuda yang sudah mengaku percaya pada hari ini. Dan kami sangat menyambut teman-teman, baik itu dalam kegiatan kebaktian pemuda, persekutuan, dan pelayanan pemuda di GKJ Jemaat Sambirejo. Ya, jadi harapan kami teman-teman yang baru saja mengaku percaya pada hari ini, jangan pernah sungkan teman-teman, jangan pernah malu karena teman-teman muda atau karena teman-teman baru saja sidi hari ini, jangan pernah, karena satu hal yang sudah kami pangkas sejak dulu bahwa kami tidak ada senior ataupun junior. Jadi baik teman-teman pemuda yang sidi hari ini ataupun tahun-tahun yang kemarin, kita semua tetap dalam satu naungan, yaitu Pemuda GKJW Sambirejo. Seperti itu. Dan perlu diketahui juga teman-teman, kami mempunyai wadah bagi teman-teman dalam berkreativitas nantinya ketika jadi pemuda. Yang pertama yaitu kami mempunyai Departemen Seni, Departemen Kreatif, Departemen Multimedia, Departemen Desain Grafis, dan Departemen Kerohanian. Ya, jadi mungkin teman-teman yang tadi sudah menyaksikan video Inilah Aku Itu tadi merupakan hasil karya dari teman-teman dari Departemen Seni yang tentunya dibantu oleh teman-teman dari Multimedia dan Kreatif dalam mengkonsep video tersebut. Dan video yang sudah ditayangkan nanti tentunya nanti akan diunggah ke YouTube KPPM GKJW Sambirejo. Jadi yuk kami mengajak teman-teman untuk kita semua berkarya dalam Pemuda GKJ Sambirejo. Nah, terus yang terakhir, kalau kami boleh sedikit bercerita teman-teman, yang menjadi pergumulan dan kesedihan pemuda Sambirejo, kami teman-teman pemuda Sambirejo adalah ketika kami harus menghadapi kenyataan bahwa setiap generasinya kami harus kehilangan satu atau dua teman-teman pemuda kami karena meninggalkan iman. Jadi besar harapan kami untuk ke-18 teman-teman yang sudah mengaku percaya, ya tetap kuat dalam iman. Dan satu pesannya, jangan pernah mengecewakan orang tua kalian yang sudah mengantar kalian ke depan altar. Terlebih jangan pernah mengecewakan Tuhan karena meninggalkan iman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan selaku perwakilan KPPM GKJ Jemaat Sambirejo. Terima kasih. Shalom. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara rangkaian kegiatan ibadah kita dan juga ucapan syukur dan sambutan-sambutan.
kita akan menutup acara kita hari ini. Selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan pelayanan CD. Selamat datang menjadi anggota pemuda yang baru dan selamat melayani di GKJW Jemaah Sambirjo. Tuhan memberkati.